الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kita bermohon semoga saudara-saudari kita yang saat ini berkehidupan namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyahadat sebelum ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga para pelaku maksiat siapapun, boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bertobat dan mengisi sisa-sisa usia sehingga lebih baik hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ada dua yang kita coba akan bahas dengan singkat namun padat insyaallah. Yang pertama adalah seputar hadis lebih lengkapnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fi riwayatin fahuwa aqta'. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta', maka terputus nilai keberkahan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini singkat, padat, tapi dalam. Saking dalam dan pentingnya, bahkan Allah membuka firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada para ulama ahli Quran sampai menyimpulkan, jika Allah saja membuka firman-Nya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka lebih patut setiap hamba itu meneladani dengan membuka dan mengawali seluruh aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim itu? Jadi sekarang ada metode interaksi Quran dikenal dengan 5 ta namanya. Khamsat ta'at. 5 ta. Ta yang pertama dikenal dengan nama tamhid. Ya, ta yang pertama dikenal dengan nama tamhid. Tamhid itu pengantar yang mengenalkan kita pada setiap ayat dan surah yang akan dibaca dan dikaji. Jadi umumnya sekarang orang mengaji kan cuma buka mushaf, surat apa, baca kan? Pertanyaannya, kenal nggak dengan surah yang akan dibaca itu? Apa nama surahnya? Kenapa diberi nama dengan surah itu? Dalam suasana apa turunnya? Kapan turunnya? Apakah siang ataukah malam? Tempatnya di mana? Ada peristiwa apa di tempat itu sampai turun surah itu? Itu adalah tamhid namanya. Sehingga ketika kita kenal dan mengerti dengan metode ini, maka ada rasa penasaran yang memotivasi kita untuk mengenal Al-Quran lebih dalam. Dari situ baru termotivasi kita untuk baca. Orang kalau tidak kenal dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, apa isinya, apa manfaatnya, ya, apa kemuliaannya, belum tentu dia akan memulai aktivitasnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tamhid namanya. Kalau sudah selesai tamhid, maka yang kedua ada yang dikenal dengan tilawah. Tilawah itu membaca yang mengantarkan pada pemahaman. Baca dengan benar. Karena ini wahyu, firman Allah, cara bacanya pun tidak seperti kita membaca bacaan biasa. Kita di SD kan dibimbing ya, bahkan dari TK sekarang ya, dibimbing untuk membaca dengan baik dan benar kan. Dulu masih Budi ya. Ini Budi, ya. Ini Bapak Budi, kan? Ini Ibu Budi. Sekarang sudah sampai ke tetangga ya. Ini tetangga Budi ya. Baik, itu kenalan Budi ya. Baik. Alhamdulillah. Tapi kan dibimbing supaya benar bacanya. Kita bayangkan, kita belajar biasa saja, dapat bimbingan baca yang begitu ketat supaya membacanya benar. Kenapa? Dengan benar membaca ini, benar memahami apa yang dibaca. Jadi falsafahnya, dasar awalnya membaca itu untuk mengetahui apa yang dibaca. Sehingga mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang informasi yang akan kita terima di balik bacaan itu. Salah baca, salah paham kan? Salah paham, salah mengerti, salah mengerti, salah menyimpulkan, salah menyimpulkan, salah menilai, salah menilai, salah berinteraksi.
ya kan? Dan salah semua. Kalau tidak salah pahamnya, ya kan? Pahamnya yang salah kan? Ya kan? Ini jadi persoalan dalam kehidupan. Paham nggak? Ya. Nah, jadi ini yang kedua disebut dengan tilawah. Jadi baca Quran pun mesti benar. Karena itu kualifikasinya ketat. Ya, supaya apa? Bukan hanya benar baca dapat pahalanya, supaya pemahaman yang akan diantarkan lewat bacaan itu menjadi benar. Setelah paham cara membaca dengan benar, masuk tak yang ketiga, namanya tafsir. Tamhid, tilawah, tafsir. Nah, tafsir itu pada dasarnya adalah keumuman makna yang menjelaskan tentang isi bacaan. Tadi misalnya kita belajar nih, apa manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya kata Nabi, kalau lupa, nggak dibaca itu, atau sengaja tidak dibaca, berkahnya hilang. Terputus nilai. Terputus nilai itu artinya nggak ada nilai ibadah. Dua ya, ada nilai, ada berkah, itu berbeda. Nilai menjadikan satu aktivitas berubah menjadi ibadah. Contoh, saya mau menulis misalnya. Aktivitas menulis itu kan umum. Siapapun bisa menulis. Tapi ketika saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan menulis itu ditetapkan sebagai ibadah yang memiliki nilai. Perbuatan yang punya nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Perbuatannya berubah menjadi salih, nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan standarnya itu disebutnya amal namanya. Semua jenis perbuatan, makan, minum, beraktivitas apapun, bekerja, kan, berpakaian, termasuk kita sekarang berinteraksi, itu amal namanya. Ya, amal. Amal itu bahasa Arab yang menunjuk makna pekerjaan, perbuatan. Semua jenis. Perbuatan yang mengikuti tuntunan yang Allah tetapkan, yang ditunjukkan melalui Rasulullah SAW, ikuti. Misal saya mau makan nih, ikuti petunjuk nabinya misalnya, begini cara makannya. Ya, misalnya, idza quddimat ta'am, kata Nabi SAW, kalau dihidangkan makanan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Karena itu sunnah kalau kita makan, apalagi di keluarga misalnya, ya teman-teman yang di sini atau tersambung di Zoom atau YouTube, di keluarga kan ada beberapa anggota keluarga. Ya, nah kiranya di sebagian anggota itu ada yang makanan favorit. Ini suka daging ayam, ini suka tempe, ini suka tahu. Sunnahnya dekatkan dengan yang paling disukai, sehingga tidak menjangkau yang jauh, ya, yang tidak mendekat kepadanya. Dulu saya punya kawan dari Pakistan dan India. Ayam yang paling disuka dekatnya ke India. Yang Pakistan suka ayam tuh. Kan dulu kalau makan pakai nampan itu ya, yang bersama-sama itu. Jadi cerdik juga nih yang Pakistannya, diajak ngobrol yang Indianya. Di kisah nyata, ngobrol sambil diputerin tuh. Puterin ya, sampai ayamnya deket tuh ke yang Pakistan tuh. Tapi yang India juga cerdas. Begitu mau dimakan, kata orang India, kita kembalikan bumi berputar pada porosnya, katanya. Balik lagi. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa semua perbuatan itu kalau kita benar kerjakan berdasarkan petunjuk yang Nabi pernah tunjukkan. Mau makan, dekatkan, ambil dengan tangan kanan, samillah, sebut nama Allah. Tadi Al-Bukhari, qul bismillahirrahmanirrahim, sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan itu akan berubah seketika memiliki sifat soleh namanya. Maka kita kenal dengan nama amal saleh. Ya kan? Semua perbuatan yang diikutkan pada petunjuk Allah. Nggak mungkin ikut Allah itu kalau kita nggak yakin kan dengan kebenaran Allah, dengan ketuhanan Allah. Nggak mungkin ikut petunjuk Nabi kalau nggak yakin Nabi itu Rasulullah kan. Meyakini tanpa ragu kebenaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasulullah sebagai petunjuk berkehidupan untuk kita, namanya iman. Orangnya disebut mukmin. Iman ini yang menuntun semua perbuatan menjadi saleh. Ini nggak mungkin perbuatan jadi saleh kalau nggak ada iman. Jelas? Karena itu kata amal saleh di Quran saling bersanding dengan kalimat iman.
Mau bentuknya kata kerja, kata kerjanya yang sifatnya misalnya infinitif, dasar, fi'il madhi, ataupun progresif, fi'il mudhari misalnya, atau bahkan bentuknya kata benda, isim fa'il dan sebagainya. Itu umumnya akan menyatu dengan kata amal saleh. Quran surah ke-103 Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, iman wa amilus salihat. Jelas sampai sini? Nah, jadi idealnya setiap insan beriman itu perbuatannya mesti soleh. Idealnya begitu. Jadi kalau kita melihat perbuatan kita itu mesti soleh, pandangannya mesti benar. Tidak menyebutkan dan tidak disebutkan beriman kecuali iman itu membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap soleh. Karena itu kalau kita ngaji Quran, teman-teman kalau sudah hafal atau kita ingin meriset ayat-ayat di Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, rata-rata itu dimulai dengan kata iman. Mata ya, dari mata kan bagian atas sampai dengan ke kaki. Itu sebelum disebutkan fungsi memandangnya, imannya dulu. Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman, imannya dulu. Perempuan juga begitu, katakan pada perempuan-perempuan yang menyatakan dirinya beriman. Coba kalau saya tanya, kita beriman nggak saat ini? Beriman ya, yakin. Teman-teman juga di belakang yang akhwat perempuan mengatakan saya beriman. Sekarang kata Allah buktinya apa? Kalau betul beriman, maka iman itu akan membimbing seluruh aktivitas kita itu menjadi saleh. Kalau memandang, kata Allah, dia akan pandang yang baik. Ketika memandang yang tidak baik, maka imannya akan memalingkan pandangan itu. Jangan dilihat. Makanya sering kita dengar bisikan hati kan? Ya, kalau ada perbuatan yang tidak bagus, hati kita akan membisikkan. Itu adalah kunci imannya. Soalnya ada di situ. Ada jiwa di dalam iman. Sinyalnya disebut sinyal takwa namanya. Makanya nanti selalu berurutan. Iman, ketemu takwa, ketemu amal saleh. Ya, nanti kita akan temukan itu. Kalimat takwa pertama turunannya amal saleh. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang takwa. Siapa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas. Itu yang sering membisikkan kita. Ya, keluar misalnya dari sini. Ini hal yang sederhana ya, tapi adik-adik bisa mengalami itu. Keluar dari sini, sendal kalian lupa tuh di mana naruhnya. Mau pakai sendal teman kan, kalau tingkat sinyal imannya tinggi itu akan berkata, izin dulu sama teman yang punya ini. Itu bukan punya kamu. Ya, semakin lemah, semakin hilang bisikan itu. Ih, ini yang punya saya nih. Padahal dia nggak pakai sendal datangnya juga kan. Nah, kalau yang seperti itu bermasalah. Ini yang saya maksudkan. Jadi semua aktivitas yang dibimbing oleh iman dan menuntun amal, maka amalnya punya sifat saleh namanya. Dari mata turun ke lisan. Jangan sampai ke hati dulu kan. Ya. Dari mata turun ke hati. Kadang lewat lisan dulu kan. Ya. Nah, pakai lisan turun lagi ayat. Bahkan hadis Nabi tegas. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw asmut." Nah, Anda tahu hadisnya. Siapa yang mengaku merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, maka dia akan menuturkan lisannya pada yang baik saja. Kalau tak mampu dia berkata baik, dia akan diam. Coba sekarang betapa banyak orang mengaku beriman, tapi tak mampu imannya menjaga lisannya. Pasti ada problem di situ. Pasti ada problem. Sudah berapa lama selama hidup mencela orang lain? Berkata-kata yang kasar. Senang berselisih dengan kata-kata yang kotor. Padahal Allah sudah pesan, jangan berselisih, ya, jangan saling mencela, jangan bikin hoax. Itu kan perbuatan lisan yang sekarang banyak diwakilkan lewat tulisan, lewat tangan. Makanya di hari kiamat tangan itu disebut bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Nah, sekarang Allah sudah kasih isyarat akan ada masa lisannya memang diam, tapi tangannya nggak mau diam. Ya, bikin status yang nyakitin hati orang, saling sindir lewat tulisan-tulisan di media sosial. Nggak nyangka ya si dia, padahal nyangka tuh. Kan orang yang bilang nggak nyangka itu sedang menyangka kan? Ya kan? Nggak nyangka ya, sedang nyangka itu. Ya. Jadi semuanya itu berjalan keseluruhannya. Turun ayat di situ.
Quran surah ke-49 itu kan Al-Hujurat. Hei, mana Qurannya? Ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Sepanjang beriman pasti gak akan saling mencela. Sekarang betapa banyak bahkan di tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu, ikut pengajian, kok bisa saling mencela? Itu sifat iman bukan di dalamnya. Kan? Saling merendahkan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini baru yang basic gitu. Baru yang basic. Jadi kalau betul-betul sinyal iman kita kuat, dia akan memberikan pancaran ke dalam diri kita. Makanya nanti akan nampak di wajahnya, akan nampak cahaya. Cahaya yang dimaksudkan tuh aura-aura kebaikan. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yamtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Tuh. Jadi selalu ada pancaran aura kebaikan. Jadi ada orang yang insan beriman tuh semakin tinggi imannya. Kadang kita lihat wajahnya aja udah tenang. Kadang-kadang kita punya masalah, lihat wajah orang itu aja kayaknya udah hilang masalahnya itu. Iya. Ada yang menarik. Dulu para ulama kita itu biasanya kalau sedang futur istilahnya itu, ada kejenuhan, capek, lelah, itu kadang-kadang cuma datang ke majelis si fulan untuk lihat orangnya aja. Setelah itu tenang lagi, balik lagi. Ya. Sekarang teknologinya makin tinggi kan. Kadang lihat fotonya aja selesai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berkebalikan. Disebut namanya aja udah mual mau muntah gitu kan. Nah berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana tapi nyata. Nyata. Dan itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah. Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai, pandangan, sifatnya masih relatif. Mas Adrian bisa bilang misalnya, ini Bintaro tempat yang paling bagus. Tapi bagi orang Bekasi, enggak gitu kan. Galaksi lebih tenang misalnya kan. Ya kan? Bisa berbeda. Ya, jadi penilaian itu bisa tidak sama. Ada yang senang putih, ada yang senang biru. Ya, ada yang senang pink, ada yang senang merah, macam-macam. Manusia itu enggak ada yang standar. Karena itu Luqman Al-Hakim mengajarkan pada anaknya, kalau sudah kita konsisten dengan satu hal yang baik, jangan terlalu banyak mendengarkan pembicaraan orang. Ya, kalau sudah mantap, yakin jangan istikharah lagi. Istikharah itu justru memberikan keraguan pada sesuatu yang sudah mantap. Itu rumus fikih loh, sederhana tapi dalam. Ya, jadi kalau kita sudah yakin mantap, kata Luqman Al-Hakim ngajak anaknya tuh dengan keledainya, dinaikin berdua, namanya kendaraan dinaikin, lewat satu tempat, kata orang sekitaran itu kejam ya. Binatang begitu dinaikin 2 orang katanya. Maka turun sebagai penghormatan, bapak turun, anak supaya naik. Lewat lagi kampung sebelah. Kata orang kampung sebelah, itu anak itu kurang ngajar pada ayahnya. Ayah suruh jalan, anak naik. Tuh kan? Maka kemudian yang terjadi ditukar. Bapaknya naik, anak turun. Kampung yang sebelah lagi mengatakan, itu bapak gak sayang anak katanya. Anak suruh jalan, bapaknya naik. Akhirnya mereka putuskan, gak usah kita naikilah, tuntun aja. Datang kampung sebelah, kata kampung yang terakhir dikatakan, mereka itu bodoh, punya keledai gak dinaikin. Bisa kebayang gak? Jadi kalau kita mau beramal, banyak mendengarkan komentar orang, gak akan konsisten. Itu kalau sudah positif, komitmen, mau menghafal saja. Gak usah dengar orang mengatakan menghafal itu susah, menghafal itu gak mudah, banyak tantangan. Sudah, Anda sudah ada di level yang tertinggi mengumpulkan keyakinan. Jangan goyah lagi. Gak mudah loh. Datang ke pengajian, nyiapkan jadwal, udah siap, pasti akan ada tantangan di situ. Nah itu yang kemudian disiapkan untuk menguatkan jiwa kita. Kalau kita lulus dengan itu semua, Allah kasih nilai. Kalau sudah Allah yang berikan nilainya, sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Itu sudah yang paling komplit, paling sempurna. Nilai yang Allah berikan pada satu perbuatan baik disebut hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah. Siapa yang mampu mengerjakan satu perbuatan yang punya sifat hasanah dalam pandangan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan poin kebaikan. Namanya ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun.
bukan komisaris Ajrun ya. Itu polisi India. Ini dia dapat nilai di sisi Allah namanya ajrun, poinnya. Poin dari hasanah disebut ajrun. Jamaknya ujur. Ya. Pelan-pelan. Berapa poinnya? Ini yang kita sebut pahala itu. Ya, sekian pahala, sekian pahala. Setiap perbuatan hasanah dia punya nilai 10 nilai pahalanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Setiap perbuatan yang punya kualifikasi hasanah, maka dia punya nilai 10 di sisi Allah. Ini yang kita sebut dengan pahala itu. Pahalanya 10. Nah, karena yang memberi nilai Allah, jangan dihitung dengan pola hitung manusia. 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Nabi memberikan ukurannya, kita ke masjid saja, baru datang untuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, itu mendapat 25 poinnya. 25 itu kata Nabi jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Dan semua perbuatan baik yang kita kerjakan disebut hasanah. Tadi sholat subuh kan? Ya, berarti kesiangan. Sholat subuhnya tadi. Ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Tadi sholat subuh nggak? Sholat, berarti kesiangan ya. Ya. Kalau saya katakan subuh tadi sholat nggak? Sholat, ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Nggak sholat. Oke, baik ya, baik. Sholat itu disebut hasanah. Oleh Quran disebut hasanah. Jamaknya hasanah itu hasanat. Di Quran surah 11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Nanti yang bait 1 naikkan ya levelnya ya. Tahu peta Qurannya itu supaya merangkainya lebih mudah. Karena Quran itu kitab petunjuk. Ya, bukan sekedar hafalan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Oke. Jadi salat disebut hasanah. Makanya sekali kita salat itu dapat 10 kebaikan. Tadi nilainya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Baca Quran itu setiap hurufnya 10 dan disebut dengan hasanah. Setiap poin hasanah itu yang disebut dengan ajrun. Nanti beda-beda. Infak ada berapa? Yang kita sering sebut 700 kali lipat itu di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Celakanya sering dipotong sampai sini ayatnya nggak dilengkapin. Karena itu hitungannya cuma nyampe 700. Infak 1000 dikalikan 700 jadi berapa? 700.000. Dan lebih celaka lagi dikalikannya sama hitungan dunia. Kalau infak 1000 baliknya 700.000. Padahal konsep dasarnya bukan begitu. Konsep dasarnya adalah ada pahala yang Allah siapkan lebih tinggi daripada nilai dunia. Kalaupun ada balik dunia itu cuma bonus saja. Yang wujud nilainya boleh jadi 700.000. Tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin dijaga supaya tidak sakit, yang kalau berobat 700.000. Anda misalnya ke restoran, tiba-tiba ditraktir teman, yang bilnya 700.000. Sebetulnya hasil sedekah 1.000 di RKM musyawarah. Paham ya? Itu bukan pahalanya, itu cuma bonusnya aja. Pahalanya tuh ukuran akhirat. Pahala nggak nampak sekarang. Pahala diberikan di akhirat, ditampakkan saat sakaratul maut. Sayyidah Asyah, istrinya Fir'aun itu kan meninggalnya dalam keadaan apa? Mau disiksa kan? Oleh Fir'aun itu sedang diikat di tiang, mau disiksa, tapi bisa tertawa, senyum, tabassama dhahika, gitu-gitu. Kata Fir'aun, ini perempuan mau disiksa, mau dimatiin, kok masih bisa ketawa? Dia tidak tahu doanya Sayyidah Asyah itu. Beliau katakan apa? Rabbi bnili, indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon berikan kepastian janjimu, bangunkan aku satu rumah di surga dan selamatkan aku dari kejamnya siksa Fir'aun itu. Karena itu beliau diwafatkan sebelum menerima siksaan Fir'aunnya.
Dan saat akan wafat itu ditampakkan surganya, makanya senyum. Orang yang tidak biasa beramal soleh, tidak sensitif, tidak mengerti itu. Makanya kemistrinya nggak nyambung. Ya kan? Sama dengan begini, Anda biasa soleh, orang lain biasa salah, nggak akan bisa nyambung. Ada preman ketemu kiai, Assalamualaikum kiai. Preman ketemu preman lagi, orang soleh ketemu soleh lagi. Kalau Allah berkehendak, yang salah akan ketemu soleh, supaya salah menjadi soleh dengan wasilah taubat. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi ada beberapa pola di dalam Al-Quran itu kalau kita baca pada akhirnya mengantarkan pada kebahagiaan, punya nilai. Nah, nilai ini akan kemudian ditampakkan saat kembali pulang, dikonfirmasi. Di dunia bentuknya keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Masih ingat tadi saya katakan nilai dan berkah. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya, punya nilai manfaat. Di dunianya disebut berkah, akhiratnya disebut pahala. Saya minum, misal Bismillahirrahmanirrahim, jadi amal saleh. Secara akhirat kalau ikhlas punya nilai pahala, dunia jadi berkah, bertambah nilai kebaikan. Walaupun hanya seteguk, tapi dia akan memberikan asupan tenaga dan menghadirkan kemampuan bagi kita untuk berbuat banyak kebaikan. Makanya ada orang makannya sedikit, tapi perbuatannya banyak kebaikannya. Ada orang minumnya sedikit, pakaiannya sederhana, tapi kebaikannya banyak gitu. Itu yang disebut dengan berkah. Jelas? Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita sering berdoa supaya setiap perbuatan kita di dunia ini semuanya punya nilai hasanah. Kita ingin semua perbuatan kita itu punya sifat baik. Kalau bicara baik, bekerja baik, dapat harta dengan jalan yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, maka kita berharap semua aktivitas dunia kita menjadi hasanah. Dan di akhirat dikonfirmasi hasanah ini. Itu yang menjadikan kita sering berdoa menggabungkan hasanah di dunia dan akhirat. Masih hafal doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina. Pertanyaannya, seberapa besar kita mengetahui bahwa doa kita itu terjawab? Tinggal dievaluasi. Apakah pakaian ini berkah? Berkah artinya mengantarkan pada kebaikan. Pakaian yang dipakai tidak menampakkan aurat yang tidak Allah sukai. Pakaian yang dikenakan menampilkan apapun bentuknya, berjaskah, berdasikah, berjubahkah, berbatikkah, tapi pakaian itu menuntun kita kepada kreasi perbuatan-perbuatan mulia sesuai dengan aktivitas yang melekat pada diri kita. Anda boleh jadi apapun, tapi pakaian yang dipakai itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tadi saya katakan di Tanah Kusir, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau mereka mau tawaf di Ka'bah, mereka selalu mencari pakaian baru. Nanti kalau belajar sirah, Anda akan temukan kisah ini. Ternyata mereka punya prinsip, kenapa harus pakaian baru? Karena pakaian lama boleh jadi pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Jadi untuk tawaf pun mereka malu kalau pakai pakaian hasil dari maksiat. Padahal itu umat jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang pakai pakaian dari hasil mencuri dibawa ke masjid, itu standarnya di bawah jahiliyah. Paham ya? Oke. Bahkan orang jahiliyah itu lebih baik tawaf tidak berbusana dibandingkan pakai pakaian hasil maksiat. Itu jahiliyah dulu tuh. Cuman salahnya tawafnya musyrik. Yang disembah bukan Allah, tapi berhala-berhala sekitarannya. Dan caranya pun harus dibetulkan karena cuma bersiul-siul dan tepuk tangan. Jelas? Baik. Ini kita butuh support. Dan pertanyaan terbesarnya bagaimana Ustaz menjadikan semua program kegiatan kita itu dunia sampai ke akhirat jadi hasanah, punya nilai kebaikan, punya penyebutan amal saleh. Maka rumusnya hadis yang di awal tadi kita bacakan, diawali oleh dinda kita tadi saat membaca dalam MC melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, setiap perbuatan yang baik-baik. Karena bismillah itu melekatnya pada yang baik. Gak ada orang nyuri pakai bismillah. Saya mau ngambil sendal dulu pakai bismillah biar dosanya dikit gitu. Ya, gak ada. Gak akan bertemu dengan yang buruk.
Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerjakan apapun. Nah, itu namanya tamhid, namanya tilawah, namanya tafsir. Kalau sampai ke tadabbur, dibahas setiap hurufnya. Ya, 4 ya, yang keempat tadi apa? Yang pertama ya. Kedua apa? Tilawah. Ketiga apa? Keempat, kalau tadabbur itu setiap huruf. Maka pengajian sekarang sampai subuh besok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kan? Halo? Berapa huruf? 19 kan? Baik, ba itu punya 14 makna. Jadi baru ba aja kita sampai isya nih. Ya, itu ba. Nanti ke bukunya boleh deh untuk santri di sini cari kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib 2 jilid. Ya. Ini kitab hebat, bagus. Jadi di sini tuh diuraikan semua makna huruf dalam bahasa Arab dari alif sampai ya. Insyaallah. Alif misalnya kan sama hamzah. Ada berapa fungsinya? Ya. Terus kalau nyambung ke Allah, itu hamzah apa alif tuh? Nih Allah ini kan, Allah. Ini hamzah apa alif nih? Tuh. Tahu dari mana? Kan? Terus lamnya, kenapa ada tasdidnya di sini? Ini menarik dan tidak ada yang sama. Ini khusus nama hanya bagi Allah. Karena ini bukan tasrif, ini nama yang dilekatkan langsung untuk Allah. Makanya semua huruf kalau dihilangkan, semua kembalinya ke Allah lagi. Coba kalau kita hilangkan yang pertama ini, kita hilangkan nih. Tuh. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, ke Allah lagi. Hilangkan lamnya satu. Kalau satu hilang, tasdidnya ikut hilang. Karena tasdid itu muncul ketika ada 2 lam. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Ke Allah lagi. Hilangkan lamnya. Terakhir, tinggal apa? Hu itu begini, ha itu kan ha. Hu itu bacaan wakaf dari huwa. Kalau kita berhenti wakaf, maka harokat yang terakhir nggak dibaca. Ya, itu dalam bahasa Arab termasuk di Quran, nggak ada harokat akhir dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan kan? I-nya nggak dibaca karena wakaf. Nggak ada orang sehebat-hebatnya baca Quran, sefasih-fasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti mati kan? Pernah dengar Imam Masjidil Haram baca Quran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak ada kan? Pasti mati kan? Nah, huwa, itu kalau kita ingin berhenti di huwa, maka A-nya gak dibaca. Contoh ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa hu. Huwal hayyul qayyum itu kalau nyambung. Kalau berhenti di hu, bacanya hu. Jangan dulu ke situ. Ali Imran misalnya ayat yang kedua setelah alif lam mim Allahu la ilaha illa. Kalau kita berhenti di huwa, hu. Jadi baca hu itu disingkat dari huwa, hu. Jelas. Huwa ini siapa? Huwa ini balik ke al-ikhlas. Kul, viralkan. Kul itu sekarang terjemahnya viralkan. Sebab kalau viral tinggal like, share and paham ya? Kul, viralkan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa itu Allah. Hu ahad. Balik lagi ke sini. Ya. Sekarang Anda hapus semuanya, nggak ada tuh. Tuh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak ada kan? Nggak kelihatan, namanya ghaib. Ya, maka turun Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil. Balik semua ke Allah. Tuliskan siapapun yang dipertuhankan, hilangkan setiap hurufnya, tidak akan pernah menunjuk kepada zat yang sama. Berarti bukan Tuhan. Adi, manusia nih. Hilangkan A-nya. Apa? Di. Mana yang sama? Tidak. Hilangkan D-nya. Bukan? Hilangkan D-nya, udah nggak ada. Jelas? Jadi kalau tidak punya sifat itu berarti bukan Tuhan. Ini basic, baru dari namanya saja. Nah, itu dipelajari. Kalau kita mau masuk Bismillahirrahmanirrahim, dari ba saja, ba punya 14 makna. Saya ambil 3 saja misalnya yang cepat ya. 1 sababiyah, sebab.
tujuan. Misal, ini contoh langsung saja ya, biar tidak bingung. Saya mau minum misalnya. Sebelum minum, supaya dapat nilai dan keberkahan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya nggak bingung, contoh cepat. Ambil dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya menjadikan kegiatan minum ini karena Allah. Bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua, namanya musahabah. Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita, maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan, supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Siapa yang mendapatkan musahabatullah akan dibimbing. Ya, banyak cara. Dulu orang menempuh dengan tahajud. Itu orang kalau tahajudnya benar, dapat bimbingan dari Allah. 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17. Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu kedudukan terhormat. Anda mau jadi di dewan, di pimpinan perusahaan, di birokrasi, diplomasi. Kadang ada orang kan terangkat ke tempat terbaik, cuman cara masuknya salah kan? Ya kan? Maka yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, cara masuk yang benar. Ada orang punya kesulitan tapi salah menyelesaikan, salah cari solusi, datang ke dukun. Itu kan? Kenapa ke dukun? Karena ini orang pintar. Iya, sebab yang datang bodoh. Kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datang bodoh. Maaf dengan kalimat ini ya, maksudnya untuk memperbaiki. Maka ada solusi. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kadang kedudukan tinggi itu rentan persaingan. Ya, apapun itu, tinggi di harta, di perusahaan, kata Quran siap-siap akan rentan persaingan. Ya, termasuk di kedudukan, termasuk apapun. Maka dengan kesiapan itu kita lebih tangguh mengatasi persoalan. Bahkan ancamannya tinggi. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang ingin monopoli. Orang yang mendekat Allah dengan tinggi, kata Allah, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Hanya Allah yang akan langsung melindungi. Kita punya akses dengan siapapun membantu, ringan pekerjaan. Kalau Allah sudah bantu, apa yang menjadi berat bagi kita? Nah, ada satu kalimat saja selain tahajud yang itu langsung menghadirkan perlindungan Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Ilsaq dari kata lisaq. Lem itu bahasa Arabnya lisaq, untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah, saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya. Pernah kenal nggak dengan Maryam, anak perempuannya Imran? Maryam binti Imran. Kenal, Ustaz? Kenal di mana? Ini Ustaz lulus dari Yaman langsung kenal Maryam binti Imran. Maryam abnata Imran. Maryam binti Imran nggak minta, dikasih sama Allah. Ya. Dan ada di satu kasus melebihi keutamaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belajar dari kasusnya Maryam, minta sama Allah, dikabulkan. Mintanya pun di mihrabnya Maryam. Saking dekatnya dengan Allah. Dan itu peran kedua orang tuanya. Ini juga teman-teman di musyawarah ya. Mas Dimas, Andian, yang lain semua, Mas Dion, semuanya. Mbak Dini, para akhwat, semualah tanpa kecuali. Semua siapapun. Jadi kalau benar, diberi perhatian, itu berkahnya akan juga mengenai semua yang terlibat di dalamnya. Itu sudah rumus. Bukan cuma pahala. Bukan cuma pahala. Nabi Zakaria itu merawat Maryam. Beliau pamannya. Menikah dengan Elias Sobat, dikenal dengan Elizabeth.
itu kakaknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran, dia punya anak Maryam. Ketika dirawat, Maryam itu udah disiapkan dari kecil. Buka ayat 37 surah Ali Imran. Itu saking dekatnya dengan Allah, walaupun dirawat oleh pamannya, ya Al-Quran mengabadikan dan memviralkan kepada kita. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Tuh. Jelas? Allah menyampaikan wa kaffalaha Zakaria, dirawat oleh pamannya. Tapi yang menarik, setiap pamannya mengantarkan kebutuhan setiap kali. Ya, mau mengantarkan makanan, sudah ada makanan. Yang menarik begini, di tafsir itu disebutkan, ya, yang enggak ada pun jadi ada. Enggak musim anggur, ada anggur. Nganterin apel, adanya anggur. Ada semua. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Beliau bertanya, Maryam, dikonfirmasi dari mana semua ini? Pamannya itu tahu sebetulnya, kan yang pegang kuncinya pamannya. Tahu Maryam ini dekat dengan Allah, hanya ingin mengonfirmasi apakah benar kedekatan itu telah terjadi. Maka beliau jawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah semuanya. Ya, maka orang yang didekatkan dengan Allah, keluarnya Allah. Anak-anak dari kecil tuh ya. Ya, kecil tuh. Mas Tommy, kawan-kawan tuh, dari kecil anak-anak itu dekatkan dengan Allah. Kalimat-kalimat Allah yang keluarnya Allah. Astagfirullah, alhamdulillah. Dulu tuh ada kisah viral, masih ingat gak? Anak kecil yang mau disuntik tuh. Begitu mau disuntik, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, tuh kan? Yang keluar kan itu kan? Dia tidak mengatakan misalnya ya tayo apa-apa yang keluar kan enggak ya? Romokarpoli, macam-macam. Ya tidak salah, enggak salah. Cuma dengan apa didekatkan, itu yang keluar dan menjadi karakter. Di penghafal Quran juga begitu. Ya. Kalau selama menghafal dekat dengan musik, nanti nggak akan bersambung tuh, karena beda chemistry-nya. Ojo dibanding kayak itu, ya nggak akan menang ya, nggak sama ya. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu bainahuma barzakhun la yabghiyan, nggak akan ketemu. Ya, chemistry-nya nggak sama. Jadi saya ingin katakan bahwa kembali lagi, kalau sudah ilsaq dekat dengan Allah, itu diberi. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau ngaji Quran tuh jangan putus-putus. Kayak tadi yang di sini nih. Ini kan belum selesai Al-Baqarah 261 tuh. Ya, Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Kalau nyampe situ enggak 700 kali pahalanya. Lebih daripada itu. Ini kalimat bebasnya begini. Allah akan memberikan pahala tak terhitung bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau kita menghitung ya diberikannya segitu. Maryam juga begitu. Lihat ujung ayatnya di Al-Baqarah, di Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man, pakai man. Man yasha'u bighairi hisab. Paman sudah lebih tahu. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Maka yang di-highlight itu kalimat siapapun yang dikehendaki, masuklah ke wilayah itu. Maka muncul bab selanjutnya nanti disebut tadabbur. Kita tadabbur itu amalan Maryam apa? Ya, apa yang dikerjakan Maryam? Ternyata dibikinkan mihrab, dicarikan orang soleh untuk mendampingi di tempat yang terbaik, kemudian diniatkan ikhlas karena Allah, disiapkan betul. Kalau sudah usaha dilakukan, Allah terima. Kalau sudah Allah terima, nggak ada yang susah, nggak ada yang mustahil, semua terjadi. Maka Nabi Zakaria pertama kali mengambil keberkahan dari tempat sujudnya Maryam di situ. Maka di situ beliau sholat di ayat 38-nya itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un. Beliau enggak minta dunia, enggak minta kedudukan, enggak minta macam-macam, minta sesuatu yang menurut manusia mustahil karena divonis tak mungkin punya itu. Minta keturunan. Maka langsung dijawab seketika. Nah, itu yang saya maksudkan ilsaq. Nah, itu bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda. Beda. Akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita. Apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak akan melangkah kaki kepada yang Allah nggak sukai. Itu baru ba saja. Dan pasti akan merubah diri lebih baik. Itu baru ba. Ba, titik. Dan ba itu mahal. Makanya ada ulama mengatakan begini. Isi Al-Quran intisarinya ada di Al-Fatihah.
Sarifati Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Dan inti huruf ba itu ada di titik. Dan dari titik itulah semua digariskan. Nun wal qalami wama yasturun. Kun jadi titik, fayakun. Ini agak mahal karena ilmunya itu agak banyak di situ. Tapi dulu orang tua kita tidak pernah membuat bahkan pakaian kecuali memberikan pesan di dalamnya. Koko itu dari kata waqwa. Dari bahasa Arabnya, waqwa itu asal dari kata takwa. Jadi kalau sudah mengenakan pakaian takwa, baju koko, jaga diri untuk mendekat kepada Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Bawahnya sarung. Sarung itu sarungan dari kata syar'an. Orang kalau sudah pakai baju takwa harus dekat dengan syariat. Ya kan? Makanya pakaian kakinya baqyak. Ya, al-baqa lillah. Kemudian pecinya itu disebutnya apa? Kopiah. Kopiah itu dari kata khufyah. Khufyah itu menunduk. Kalau sudah bagus sarungan, ahli ilmu, ilmunya bagus, khufyah, makin tawadhu. Jangan sombong. Karena yang kekal itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang tua kita tuh dulu tuh sederhana, nggak banyak ceramahnya, tapi setiap tanda-tanda yang kita kenakan tuh ada nilainya. Halo? Tuh ya? Kita baru huruf ba, kita belum mulai nih kajiannya. Oke, baik. Ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim saja ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun. Saya tulis dulu ya supaya terukur. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Ini saja. Saya cuma mau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yakfi, syukran. Cukup. Saya tulis dulu ya. Bismillah. Nah, ini kita pisahkan dulu supaya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bak sudah tadi ya? Bak sudah. Ada berapa maknanya? 14 ya. Kita bahas berapa? 3 kan? Dari 1, fungsi ba itu menjadikan semua kegiatan kita tertuju untuk mendapatkan ridha siapa? Allah. Namanya apa? Sababiyah. Ya, dengan sebab Allah menetapkan saya minum. Karena Allah saya berpakaian. Kalau sudah karena Allah nggak mungkin maksiat. Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat? Jelas ya? Mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka sepedanya pasti akan dipakai pada yang baik-baik. Kendaraannya juga demikian, itu dihisab loh. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Musahabah. Musahabah itu mendapatkan penyertaan, perhatian dari Allah. Maka merasalah diperhatikan. Kalau sedang minum, merasa dilihat Allah. Nanti akan muncul sifat itu. Kalau merasa dilihat Allah, nggak akan berbuat yang macam-macam. Bicara merasa didengar Allah. Karena merasa didengar, nggak akan keluar yang kotor. Karena sedang merasa diamati. Ya, innallaha sami'un basir. Ya, Allah mendengar, mengawasi. Nah, itu ada pada huruf ba. Kalau kita kenakan pakaian merasa diawasi Allah, kita bekerja merasa diawasi Allah, jadi baik semua. Makanya orang jahiliyah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi khairu ummah. Baik semua. Antum tadi bacain Yasin berkali-kali nggak jadi baik juga gitu kan? Nah, balik lagi, mungkin tadaburnya yang kurang. Ba yang terakhir ilsaq. Kalau sudah ilsaq, udah jadi hamba yang diistimewakan oleh Allah, yang bahkan belum minta, Allah sudah menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di Bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Wahyu pertama turun apa? Hah? Bacanya apa? Ini yang tidak tepat. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tolong diperbaiki ya. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tapi wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saat turun Iqra, Nabi jawab ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Itu perintah Jibril, baca. Ya? Allah mewahyukan, baca. Kata Nabi, saya betul-betul nggak bisa baca. Sudah pakai istifham, pakai ba taukid, ma'ana bi, betul-betul saya nggak bisa.
Nabi nggak bilang mau qara'tu, tapi ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. 2 kali iqra, nggak bisa. 3 kali dipeluk dulu oleh malaikat Jibril. Setelah ada ketenangan, kenyamanan, baru sempurna. Ayat turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW, baca karena Allah yang telah menciptamu. Kalau mencipta engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menuntun engkau untuk bisa mengikuti bacaan. Jangan baca karena engkau nggak pernah belajar, nggak pernah punya guru yang mengajar, nggak pernah sekolah. Lakukan karena Allah, maka semua yang sulit akan mudah. Karena itu di bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Silakan cek di surah Al-Alaq tuh, surah 96 ayat 1. Iqra, ya, iqra begini. Bismi, nah ada alifnya. Nih. Ini baru sebagian ya. Nanti ada ayat-ayat lain juga yang bisa kita konfirmasikan. Ini saya kasih contoh 1 di antara sekian. Pasti ada alifnya, harus ada ini. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Ada nggak? Hah? Ada? Begini tulisannya. Ya kan? Ba, ada alif ke atas kiri kan? Ada ismi. Di Bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung nyambung. Kenapa sebabnya? Perhatikan sini. 1, alif biasanya fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Dapat alif tambah harakatnya 1, makanya ada istilah 2 harakat. Fataha, fa, ta, dan ha begini. Fa-nya ketambahan alif, tambah fa begini. Maka fungsi alif ini menambah harakat. Yang tadinya cuma 1, fa tambah lagi 1 harakat. Jadi istilahnya 2 harakat, 1, 2. Kalau fa aja sudah punya batasan, fa, maka tambah lagi 1 a. Ada 2 kan? Maka tambah panjangnya sedikit, fa. Itu yang dimaksud 2 harakat. 3 harakat tambahkan lagi 1, 4 harakat tambah lagi 1. Ya, kalau kami belajarnya pakai detik, setiap 2 harakat 1 detik. Ya, di kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. 5 harakat 2,5 detik. Nanti masuk di bab mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan seterusnya. Nah, yang dimaksud 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat ini. Ditambah alif, alif ini gambaran dari harakat. Jadi kalau sudah ada ini maksudnya dibacanya 2 kali seperti ini, 2 kali harakat. Fatah. Jelas? Alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dan kalau sudah ada alif, harakat yang sesuai adalah fathah. Kalau kasrah itu ya. Kalau dhammah, wow. Tapi ini menarik, harakatnya kasrah, iqra bi pakai ya, pakai kasrah. Tapi tandanya alif. Kenapa nggak dibuang saja? Untuk memberikan kesan, karena pertama kali Nabi diminta membaca iqra, beliau merasa tidak mudah, panjang prosesnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah, panjang, kadang berliku, kadang tidak mudah. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat yang panjang semakin pendek, yang sulit akan semakin mudah. Itulah sebabnya ketika walaupun di sini ada alifnya, tetap dibacanya cepat dan pendek. Iqra bismi rabbik. Jadi Anda kalau menghafal Quran dikerjakan karena Allah, bukan karena target dari RKM harus selesai sekian. Kalau enggak jadi umroh. Cuman sampai ke Cengkareng aja misalnya kan. Ya. Saya menghafal bukan karena tuntutan dari kurikulum, tapi saya lakukan karena Allah. Maka akan terjadi akselerasi. Ya, kuantum, lompatan yang bahkan akan melewati orang-orang yang bahkan sudah punya hafalan banyak. Gitu. Itu yang kami dahulukan kepada para penghafal. Bisa dibayangkan ada anak dan ibu masuk karantina hafalan Quran. Ibu sudah punya bekal 3 sampai 5 juz, anak masih kosong. Ibunya target ingin jadi hafidhah, ikut itu. Anaknya terserah Allah saja deh mah. Dipaksa ibunya masuk, ya udah karena Allah saya hafalkan. Hari ke-27 anaknya hafal 30 juz, ibunya belum sampai. Bayang? Oke, maka ini yang saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alifnya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca Bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan, sudah pengen baca pikiran orang. Hah?
gitu, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya, tidak akan nyambung. Ya, jika sembung main layangan, nggak nyambung sayang. Ya, paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun, nih sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sudah. Allah, nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, nggak boleh menuhankan yang lain. Jelas ya? Harus ke Allah saja. Nggak bisa mengatakan lisannya semua agama sama. Kita menghormati, bedakan dengan penghormatan ya. Ingat, ya, bedakan dengan penghormatan. Kita menghormati keyakinan orang lain. Nggak boleh kita menyakiti. Nggak boleh melecehkan. Nggak boleh menghina. Ingat itu ya. Nggak boleh menghina. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita sudah tuntas dengan masalah toleransi itu, tuntas. Kita punya ayat lakum dinukum waliyaddin. Maksa orang masuk Islam nggak boleh. Ini sedang ada bencana misalnya, wah ada banjir badang macam, datang kita ke situ, ya. Kemudian kita bikin makanan karena butuh makanan pokok, kita buat di sini rumah RKM Musyawarah bikin biskuit, mereknya merek syahadat la ilaha illallah, dengan harapan ketika dimakan langsung masuk Islam. Itu dosa, nggak boleh. Ya, baik dari paksaan halus apalagi kasar. Yang kasar tuh ada. Dikasih obat yang dosisnya tinggi, nanti minta lagi, harus pindah agama. Ya, kalau enggak dikasih obatnya. Itu pernah terjadi di beberapa tempat di Afrika, ada yang begitu. Ya. Nah, itu tidak boleh. Di Islam kalau ada yang begitu nggak boleh. Anda dokter nih, ada pasien non muslim datang, dikasih obat yang sengaja dosisnya tinggi supaya datang lagi. Dan tergantung kepada Anda. Syahadat dulu, kalau nggak syahadat nggak saya suntik, ya kan? Dosa itu, ya nggak boleh. Ya, atau misalnya mengada-ngada, ya, oh wudu deh Pak, kalau Bapak wudu minum obat ini langsung sembuh. Padahal memang obatnya harus itu misalnya, itu dosa, nggak boleh. Islam itu indah, Islam itu indah. Balik sini ya. Nah, Allah satu sifat ketuhanan, kedua ubudiyah, la ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Jadi jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah. Itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya, teman-teman santri begini, tiba-tiba ada perilaku yang nggak sesuai dengan harapan antum, bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini begitu, ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang nitipkan rezeki juga Allah, yang menetapkan dia hadir di sini Allah, ya kan?
Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini, itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah. Itu yang disebut Allah. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau bismillahirrahmanirrahim baik. Sama non-muslim baik. Punya tetangga Kristen dibaikin. Yang Hindu dibaikin. Yang Buddha dibaikin. Itulah Rahman. Apalagi pada muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah. Sama suami rahmah. Sama anak-anak rahmah. Itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan. Indah. Masak makanan kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa lantum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja, kalau baunya nyampe jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia nggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua muslim nih. Ya kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu, dosa hukumnya enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Ya. Pagi Bu, oh iya pagi Pak, ini ada sedikit nih. Oh, kok banyak sekali ini, terima kasih. Bapak baik banget, bukan saya, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah yang mengajarkan kami untuk berbagi seperti ini. Ini bayarnya berapa? Enggak ada bayar. Begitu ya, Islam begitu ya, iya tuh. Itu keindahannya. Ya, 3 hari kemudian bisa diketok lagi Anda. Assalamualaikum, udah bisa assalamualaikum tuh, ya kan? Alhamdulillah tuh. Begitu Anda buka, dia tanya kan, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Kita nikmat merasakan itu. Itulah indahnya Islam. Ya, masih ingat hadis tentang pohon? Ya kan? Kalau ada pohon, ada buahnya ke tetangga, dibagi kan? Hakun mustarak kan? Lihat nih musyawarah di depan ada pohon mangga, pohon apa? Kalau itu buahnya keluar, jangan protes kalau diambil orang. Karena hak berbagi, hakun mustarak. Anda punya pohon rambutan, rambutannya ke tetangga, jangan sampai nunggu dia meminta. Antarkan. Assalamualaikum, ketok, ada kan? Atau non muslim, nggak apa-apa, selamat pagi, gini, atau kita niatkan diberikan hidayah. Diketok, ada apa Pak? Ini, depan kan ada rambutan. Ya saya tahu punya bapak kan? Iya bukan, tapi kan ibu selalu melihat buahnya, kadang-kadang kedapatan sampahnya. Saya mohon maaf, ini bagian ibu yang sini. Gak usah minta sama saya. Kalau sudah merah, ya, oh saya senangnya yang kuning aja, nggak apa-apa. Kalau sudah menguning, Tommy kan senang yang hijau ya. Mesti hijau udah dipetik gitu. Saya senangnya nggak apa-apa. Silahkan ambil, ini bagian ibu. Kok begitu? Dari mana aturannya? Islam yang mengajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan jangan biarkan orang menikmati pemandangannya tidak merasakan hasilnya. Ambil aja Bu, ambil. Udah pulang. Hikmat bertetangga begitu. Ya, walaupun dia bukan muslim, kita terangkan, kita sampaikan. Islam yang mengajarkan demikian, datang hidayah. Cuman kadang-kadang memang besoknya ayam kita main ke situ. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan kan, dia sembeli itu. Malamnya dia WA, terima kasih ayamnya enak banget gitu. Udahlah kita rawat-rawat. Nggak apa-apa, mungkin itu asbab hidayah aja. Ya. Jelas sampai sini? Itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita nggak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh udah susah, mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Itu indah.
Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita nggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan. Ya, sentuh dengan kata-kata yang baik, doakan. Atau kirimi hal-hal yang baik. Mungkin dengan itu jadi pintu hidayah. Anda itu ingin orang berubah baik atau ingin mencelanya? Makanya saya sering katakan ya, kalau ada orang berbuat salah, yang diperbaiki itu perbuatannya, bukan dicela orangnya. Ya, bukan dicela orangnya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, mukanya mirip betul dengan seorang penjahat di masa-masa jahiliyah. Ya, itu penjahat akidah karena mengganti ajaran Nabi Ismail itu ya dengan patung-patung berhala, namanya Amr bin Luhai. Ya, lalu ketika disampaikan wajahmu mirip dengan si fulan, kata sahabat mulia ini, ya Rasulullah, apakah ini tanda kejelekan? Kata Nabi, bukan. Bukan. Tapi Nabi ingin memberikan gambaran tidak semua orang yang terlihat begitu memiliki perbuatan yang serupa. Makanya di Islam orang jahat pun, orang buruk kadang-kadang gak disebut nama, cuman inisialnya saja. Fir'aun kan gelarnya, Abu Lahab gelarnya, gak pernah disebutkan nama aslinya. Karena boleh jadi ada orang yang punya nama yang serupa, yang berbeda perilakunya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mohon maaf, jangan dieksploitasi, jangan disudutkan, jangan diburuk-burukan namanya, karena yang salah perbuatannya. Karena khawatir ada orang dengan nama yang serupa, dia harus menanggung beban yang sama. Jelas sampai sini? Itulah rahmatan lil alamin, itulah bismillahirrahmanirrahim. Itu baru terpisah dari Quran, belum kita sambungin. Kalau bismillahirrahmanirrahim nyambung dengan Fatihah, maknanya apa? Kalau nyambung dengan Al-Baqarah, maknanya apa? Kenapa di At-Taubah tidak ada? Itu bab yang berbeda. Saya bersyukur MC-nya cuman bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau sampai Al-Fatihah nyambung lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dari teman-teman semua. Allah membimbing kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membimbing kita lebih ikhlas dalam berdakwah. Terima kasih teman-teman di musyawarah, adik-adikku yang sedang menghafal Quran. Semoga dimudahkan jadi penghafal yang baik. Dan untuk guru-guru yang mengajar, semoga semua menjadi jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا يا تسر علينا بيدك كل شيء يسير يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.